guys, para penikmat cerita horor. Balik lagi nih sama aku Rika di Cerita dari Bangku Kosong. Kali ini aku mau bawain cerita yang semoga aja bisa menghibur kalian. Tanpa lama-lama, aku lanjut aja bacain ceritanya. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Waringin, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Ia dikenal sebagai gadis berparas cantik, dengan mata yang selalu menyimpan kerinduan akan sesuatu yang tak pernah ia mengerti. Sejak kecil, Sari sering mengalami mimpi aneh tentang suara-suara yang memanggilnya dari balik hutan larangan, sebuah tempat yang dikeramatkan oleh penduduk desa. Hutan larangan yang terletak di pinggir desa itu bukan sekadar hutan biasa. Orang-orang percaya siapapun yang masuk tanpa izin akan hilang tanpa jejak. Konon, di dalam hutan itu tinggal para lelembut, makhluk halus yang bisa menyamar menjadi manusia dan memikat siapa saja yang mereka inginkan. Sari tumbuh menjadi gadis yang berbeda dari kebanyakan orang. Ia merasa ada sesuatu yang selalu mengawasinya, terutama saat malam bulan purnama. Ada suara lirih yang berbisik di telinganya, seakan memanggilnya untuk datang ke hutan. Namun, ia selalu menepis perasaan itu, menganggapnya hanya sebagai imajinasi belaka. Suatu malam, saat ia sedang duduk di beranda rumahnya, angin berembus lebih dingin dari biasanya. Sari merasa ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan di tepi desa. Bayangan itu tampak samar, seperti sosok tinggi dengan jubah hitam. Namun, begitu ia mengedipkan mata, sosok itu lenyap begitu saja. Perasaan gelisah mulai menguasai hatinya. Ia merasa bahwa sesuatu yang selama ini hanya ada dalam mimpinya, kini mulai mendekat ke dunia nyata. Tanpa ia sadari, pertemuannya dengan sosok dari balik hutan larangan sudah semakin dekat. Malam semakin larut, tetapi Sari masih duduk di beranda rumahnya. Angin yang berembus membawa aroma yang tak sedap, seakan memberi pertanda akan datangnya sesuatu yang tak biasa. Bayangan yang tadi ia lihat di tepi hutan terus membekas di benaknya. Ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya dari kejauhan. Keesokan paginya, Sari mencoba menceritakan kegelisahannya kepada ibunya. Namun, sang ibu hanya menggelengkan kepala dengan wajah penuh kekhawatiran. "Jangan pikirkan hal itu, Sari. Kau tahu hutan larangan bukan tempat yang bisa kita dekati. Banyak orang yang sudah menghilang di sana," ucap ibunya dengan nada cemas. Sari hanya mengangguk, tetapi hatinya berkata lain. Ada sesuatu di dalam hutan itu yang memanggilnya, sesuatu yang terasa akrab meski ia belum pernah melihatnya. Saat ia berjalan menuju sumur di belakang rumah, tiba-tiba terdengar suara berbisik di telinganya. "Sari, datanglah!" Sari terlonjak dan menoleh ke sekelilingnya. Tidak ada siapapun di sana. Napasnya memburu, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu suara itu nyata. Malam harinya, saat desa mulai sunyi, Sari tak bisa menahan diri lagi. Dengan langkah ragu, ia melangkah menuju tepi hutan larangan. Setiap langkah yang ia ambil, jantungnya berdegup semakin kencang. Tepat di ambang batas hutan, angin berhenti bertiup. Sari diam mematung di tempatnya. Sepasang mata bersinar itu tidak bergerak, hanya menatapnya dari balik gelapnya hutan. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar, tetapi ada sesuatu dalam tatapan itu yang tidak terasa mengancam. Justru, ada daya tarik aneh yang membuatnya ingin melangkah lebih dekat. Siapa kau?" Bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Angin tiba-tiba berembus kencang, membawa bisikan halus yang seolah berasal dari dalam pikirannya sendiri. "Kau sudah lama kupanggil. Akhirnya kau datang juga, Sari." Sari menelan ludah. Jantungnya berdebar. Tetapi kakinya melangkah maju tanpa ia sadari. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang dipenuhi kebingungan dan rasa ingin tahu. Sosok di depannya mulai terlihat jelas. Tinggi, berjubah hitam, dan kulitnya seakan bercahaya samar dalam kegelapan. "Aku telah menunggumu, Sari." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih nyata, lebih dalam seakan berasal dari dasar bumi. Sari terhuyung mundur. "Bagaimana kau tahu namaku? Siapa kau sebenarnya?" Sosok itu tidak langsung menjawab.
Sebaliknya, ia mengangkat satu tangan. Dan tiba-tiba seluruh hutan seolah bergetar. Cahaya kuning keemasan muncul dari tanah, membentuk pola aneh di sekitar Sari. Aku telah lama menjagamu, Sari. Kau adalah bagian dari takdir yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Dada Sari terasa sesak. Apakah ini nyata? Apakah semua mimpinya selama ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah panggilan? Tanpa ia sadari, malam itu telah mengubah segalanya. Ia tidak tahu bahwa pertemuannya dengan sosok itu akan menjadi awal dari perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sari berdiri terpaku. Sosok tinggi berjubah hitam itu masih menatapnya, seolah menunggu sesuatu. Angin kembali berembus, membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang anehnya. Terasa familiar di hidungnya. Jantungnya berdebar tak menentu. Ini bukan hanya mimpi, ini nyata. Kau tidak perlu takut. Suara itu bergema di antara pepohonan, lembut tetapi penuh kewibawaan. Aku telah menjagamu sejak lama. Sari menggeleng pelan, mencoba memahami apa yang terjadi. Menjagaku? Dari apa? Aku bahkan tidak mengenalmu. Sosok itu melangkah maju, dan cahaya bulan semakin memperjelas wujudnya. Wajahnya samar, seperti bayangan yang terus berubah, tetapi tatapannya tetap tajam. Dari mereka yang ingin mengambilmu, dari takdir yang tak seharusnya menjadi milikmu. Sari mengernyit, hatinya dipenuhi pertanyaan. Aku tidak mengerti. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar ringan. Sari memegang dadanya. Perasaan asing menyeruak dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang terkunci di dalam dirinya. Sesuatu yang kini mulai bangkit perlahan. Tubuhnya terasa hangat, dan dalam benaknya muncul bayangan-bayangan dari masa lalu. Wajah-wajah yang tidak dikenalnya tetapi terasa dekat. Siapa aku sebenarnya? Sari berbisik. Suaranya nyaris tenggelam dalam desiran angin. Sosok berjubah itu tersenyum tipis. Itulah yang harus kau cari tahu, Sari. Ini adalah jalan kembalimu. Sari terdiam, hatinya bergetar hebat. Di dalam dirinya, sebuah kebenaran yang telah lama terkubur mulai menunjukkan wujudnya. Dan ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Sari masih terdiam, hatinya bergejolak hebat. Kata-kata sosok berjubah hitam itu terus terngiang di telinganya. Ini bukan awal, ini adalah kembalinya. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin dirinya memiliki masa lalu yang tidak ia ketahui? Aku tidak mengerti. Sari mengulang ucapannya dengan suara lirih. Sosok itu tersenyum samar. Kau akan mengerti pada waktunya. Namun sebelum itu, kau harus melihat dengan matamu sendiri. Tiba-tiba, ia mengangkat satu tangannya ke arah Sari. Seketika, suasana di sekitar berubah. Pepohonan bergoyang hebat. Angin bertiup kencang, dan tanah di bawah kaki Sari bergetar. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa berat. Pandangannya mulai kabur, hingga akhirnya ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di hadapannya terbentang gambaran desa yang tampak jauh lebih tua dari yang ia kenal. Orang-orang mengenakan pakaian khas zaman dahulu. Wajah mereka dihiasi senyum dan suara tawa. Namun, ada sesuatu yang aneh. Mereka semua menunduk hormat kepada seorang gadis yang berdiri di tengah desa. Sari terperanjat. Gadis itu dirinya sendiri. Apa ini? Suaranya bergetar, matanya melebar melihat bayangannya sendiri di masa lalu. Kau adalah bagian dari mereka, Sari, jawab sosok itu. Kau berasal dari garis keturunan yang tak seharusnya dilupakan. Seketika, gambaran itu menghilang, dan Sari kembali berdiri di hutan larangan. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tak dapat lagi menyangkal, ada sesuatu dalam dirinya yang telah lama terkunci,
sesuatu yang kini mulai bangkit. Dan kini, ia harus mencari tahu kebenaran tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Sari berdiri dengan napas memburu. Bayangan masa lalu yang baru saja ia lihat masih menghantui pikirannya. Sosok berjubah hitam itu diam, membiarkan Sari mencerna semuanya. Bagaimana mungkin? Aku berasal dari sana, bisik Sari dengan mata masih terpaku pada tempat di mana gambaran itu tadi muncul. Kau tidak hanya berasal dari sana, jawab sosok itu pelan. Kau adalah kunci yang menghubungkan dunia ini dengan dunia mereka. Sari mengerutkan kening. Dunia mereka? Apa maksudnya? Namun sebelum ia sempat bertanya, tubuhnya kembali merasakan sensasi aneh. Seakan ada sesuatu di dalam dirinya yang berusaha keluar. Apa yang terjadi padaku? Sari memegangi dadanya, merasakan sesuatu yang asing mengalir dalam darahnya. Sosok itu melangkah mendekat. Pusaka yang kau bawa sejak lahir telah tertidur selama ini, tapi kini ia mulai bangkit. Seketika, dada Sari terasa panas. Matanya terpejam sesaat dan dalam benaknya muncul gambaran sebuah benda, sebuah kalung berwarna perak dengan batu hitam yang bersinar di tengahnya. Ia pernah melihat kalung itu sebelumnya, dalam mimpi-mimpinya. Kalung itu, gumamnya. Aku tahu kalung itu. Sosok berjubah hitam mengangguk. Itulah pusaka keturunanmu, dan kau harus menemukannya sebelum mereka yang lain lebih dulu mendapatkannya. Sari menelan ludah. Perjalanan ini semakin jelas, tetapi juga semakin mengerikan. Ada sesuatu yang ia miliki, sesuatu yang diincar oleh entitas lain. Dan ia tahu, pencariannya baru saja dimulai. Sari masih terpaku di tempatnya. Kata-kata sosok berjubah hitam itu berputar dalam pikirannya. Ia harus menemukan pusaka sebelum orang lain menemukannya lebih dulu. Tapi siapa mereka? Dan mengapa benda itu begitu penting? Tapi, di mana aku bisa menemukan pusaka itu? Tanya Sari dengan suara gemetar. Sosok berjubah hitam terdiam sejenak sebelum menjawab, pusaka itu berada di tempat asalmu, tersembunyi dari mata manusia biasa. Kau akan mengetahuinya saat waktunya tiba. Jawaban itu membuat Sari semakin bingung. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, ia merasakan sesuatu yang aneh. Angin yang semula tenang mendadak berhembus kencang, membawa bisikan samar yang terdengar di telinganya. Dia sudah mengetahui keberadaanmu. Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. Tatapan sosok berjubah hitam itu menjadi lebih tajam. Kita harus pergi dari sini, katanya tegas. Namun terlambat. Dari balik pepohonan, muncul bayangan hitam yang bergerak dengan cepat. Mata merah menyala dari dalam kegelapan, disertai suara gemuruh yang menggema di seluruh hutan. Sari mundur selangkah. Apa itu? Sosok berjubah hitam mengangkat satu tangannya seolah bersiap menghadapi sesuatu. Mereka yang ingin mengambil pusakamu, bersiaplah Sari. Malam ini semuanya akan berubah. Sari merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu sejak malam ini dirinya tak lagi bisa kembali ke kehidupan normal. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Sari berdiri kaku. Tatapannya terpaku pada bayangan hitam yang kini bergerak mendekat. Mata merah menyala itu menatapnya dengan penuh hasrat, seolah mengincarnya sebagai mangsa. Angin malam yang dingin terasa semakin menusuk tulang, membawa bisikan-bisikan yang tak ia mengerti. Saatnya pergi, seru sosok berjubah hitam menarik Sari menjauh. Namun, makhluk itu bergerak lebih cepat. Dengan satu lompatan besar, ia sudah berada di hadapan mereka. Sari bisa melihat lebih jelas sosoknya. Tinggi, bertubuh kurus dengan kulit seperti arang yang merekah. Taring panjang mencuat dari mulutnya, dan tangannya yang kurus memiliki kuku yang tajam seperti belati. Sari menelan ludah. Apa yang mereka inginkan dariku? Pusaka yang ada dalam darahmu, jawab sosok berjubah hitam.
Mereka adalah penunggu bayangan, dan mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka cari. Sari merasakan ketakutan menjalar dalam dirinya. Tapi ada sesuatu yang lain, sebuah getaran aneh di dadanya, seperti kekuatan yang baru saja terbangun. Ia menggenggam tangannya, merasakan panas yang perlahan menjalar di telapak tangannya. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah, lalu melesat ke arah Sari dengan kecepatan yang sulit diikuti mata manusia. Sari bersiap menutup matanya, tetapi tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Cahaya keemasan menyala dari tubuhnya. Seketika, makhluk itu berhenti. Ia meraung kesakitan, mundur selangkah, seolah ketakutan. Sosok berjubah hitam itu menatap Sari dengan sorot mata yang berbeda. Bukan hanya kewaspadaan, tetapi juga kekaguman. Kau mulai terbangun, gumamnya. Dan itu berarti waktunya hampir tiba. Sari masih belum mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Namun satu hal yang ia tahu, dirinya bukan lagi gadis biasa. Ia memiliki sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang bisa menjadi penyelamat atau kutukan. Dan kini, ia harus mencari tahu kebenaran sebelum semuanya terlambat. Sari terduduk di tanah, tubuhnya gemetar setelah cahaya keemasan itu muncul dari tubuhnya. Makhluk bertaring yang semula menyerangnya kini meringkuk di sudut gelap, menggeram ketakutan sebelum akhirnya menghilang dalam kabut hitam. Sosok berjubah hitam di sampingnya tetap diam, matanya memperhatikan Sari dengan seksama. "Apa yang terjadi?" tanya Sari dengan suara bergetar, napasnya masih tersengal. "Kekuatanmu mulai bangkit," jawab sosok itu. Dan itu hanya awalnya. Sari memandang telapak tangannya yang masih terasa hangat. Cahaya itu berasal darinya, tapi ia tidak tahu bagaimana bisa mengendalikannya. Semua ini terasa begitu asing, begitu menakutkan. "Tapi, aku bahkan tidak tahu apa yang kulakukan," katanya pelan. Sosok berjubah hitam tersenyum tipis. "Karena engkau belum sepenuhnya sadar akan siapa dirimu. Dan sebelum kau memahami kekuatan itu, kita harus mencari tahu tentang asal-usulmu." Sari terdiam. Selama ini ia mengira dirinya hanyalah gadis biasa yang hidup di desa terpencil. Namun semua kejadian ini membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih besar tentang dirinya. Sebuah rahasia yang telah lama tersembunyi. "Di mana aku bisa menemukan jawabannya?" tanyanya. Sosok itu menarik napas panjang sebelum menjawab, "Di tempat di mana semua ini dimulai, rumah keluargamu." Sari menegang. Rumah keluarganya? Itu berarti ia harus kembali ke tempat yang telah lama ia tinggalkan. Ada sesuatu yang selama ini dikubur dalam kenangan, dan sekarang ia harus menggalinya kembali. "Tapi ada satu hal yang harus kau ingat," lanjut sosok berjubah hitam. "Semakin dekat kau dengan kebenaran, semakin besar bahaya yang akan mengikutimu." Sari mengepalkan tangannya. Ia tahu tidak ada jalan untuk kembali. Satu-satunya cara untuk memahami siapa dirinya adalah dengan menghadapi masa lalu yang telah lama ia lupakan. Dan kini, perjalanan menuju kebenaran pun dimulai. Sari melangkah perlahan di jalan setapak menuju rumah masa kecilnya. Hutan yang mengelilingi jalur itu terasa lebih gelap dari yang ia ingat. Cabang-cabang pohon melambai tertiup angin, seolah berbisik di antara mereka sendiri. Hatinya dipenuhi kecemasan, tetapi ia tahu tak ada pilihan selain terus maju. Di sampingnya sosok berjubah hitam berjalan tanpa suara. Sejak pertempuran melawan makhluk bayangan malam itu, Sari tahu bahwa ia tidak bisa lagi menghindari kenyataan. Ada sesuatu yang harus ia temukan di rumah lamanya. Sesuatu yang mungkin bisa menjawab pertanyaan tentang siapa dirinya. Saat mereka semakin dekat ke desa, Sari mulai melihat rumah-rumah tua dengan lampu minyak yang temaram. Orang-orang menatapnya dengan tatapan aneh, seakan mereka mengenalinya tetapi juga takut padanya. Tiba-tiba, seorang wanita tua muncul di tengah jalan. Wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya masih menyimpan ketajaman masa lalu. Ia memandang Sari dengan sorot mata penuh perhitungan.
Kau akhirnya kembali, kata wanita itu dengan suara serak. Sari menahan napas. Ibu Ningsih, wanita tua itu mengangguk pelan. Aku sudah menunggu saat ini, sudah lama sekali. Sari menatapnya bingung. Apa maksud ibu? Ibu Ningsih melirik ke arah sosok berjubah hitam sebelum kembali menatap Sari. Ada banyak yang perlu kau ketahui, tetapi pertama-tama kau harus masuk. Banyak mata yang mengawasi kita. Sari mengikuti wanita tua itu ke dalam rumahnya. Aroma dupa menyengat hidungnya begitu ia melangkah masuk. Di tengah ruangan, sebuah peti kayu tua tergeletak di atas meja. Ibu Ningsih menatapnya dengan penuh makna. Disinilah semuanya bermula, katanya sambil membuka peti itu. Sari menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang ada di dalam peti itu? Dan bagaimana hubungannya dengan dirinya? Saat tutup peti terbuka, sinar redup menyebar ke seluruh ruangan. Sari merasa dunia di sekelilingnya berubah. Dan dalam sekejap, ia terlempar ke dalam. Ingatan masa lalu yang tak pernah ia ingat. Sari terhuyung ke belakang. Ingatan yang muncul dari peti kayu itu seperti film yang diputar ulang di kepalanya. Ia melihat dirinya saat masih kecil, berlari di halaman rumah dengan tawa riang. Tapi di balik keceriaan itu, ada sesuatu yang ganjil. Sosok bayangan hitam selalu ada di dekatnya, mengawasinya sejak dulu. Jadi, selama ini aku udah nggak hidup normal, gumam Sari. Suaranya gemetar. Ibu Ningsih mengangguk pelan. Kamu nggak pernah benar-benar jadi manusia biasa, nak. Kamu adalah pewaris darah lelembut. Setengah manusia, setengah dari dunia mereka. Dunia Sari terasa jungkir balik. Selama ini dia pikir dirinya cuma gadis desa biasa. Tapi sekarang, dia setengah makhluk halus? Itu gila. Tapi kenapa baru sekarang aku tahu semua ini? Sari menatap Ibu Ningsih dengan tatapan bingung dan marah. Kenapa nggak dari dulu aja diceritain? Ibu Ningsih menarik napas panjang. Karena kalau kamu tahu lebih awal, mereka bakal datang lebih cepat. Mereka? Siapa? Belum sempat Ibu Ningsih menjawab. Angin kencang tiba-tiba berhembus. Pintu rumah berderit terbuka sendiri. Dan dari kegelapan luar, muncul sosok tinggi dengan mata merah menyala. Wajahnya samar di balik kabut hitam yang mengelilinginya. Udah waktunya, suara berat itu menggema di seluruh ruangan. Sari harus ikut kami. Jantung Sari berdegup kencang. Ia merasakan ada sesuatu dalam dirinya yang bereaksi. Entah keberanian atau ketakutan, tapi satu hal yang pasti. Ini adalah titik di mana semuanya berubah. Sari harus memilih. Kabur dan tetap hidup sebagai manusia. Atau menerima takdirnya sebagai pewaris darah lelembut. Sari berdiri terpaku. Sosok tinggi dengan mata merah menyala itu masih terus natap dia, kayak lagi nunggu jawaban. Badannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang makin gede di dalam pikirannya. Aku nggak bisa ikut kalian. Sari mundur selangkah, matanya nyari-nyari ke Ibu Ningsih, berharap ada jalan keluar dari semua ini. Tapi ekspresi Ibu Ningsih malah tambah berat. Sari, kalau kamu nggak pergi sekarang, mereka bakal terus ngejar kamu. Mereka nggak bakal berhenti, dan nggak ada tempat yang cukup aman buat kamu sembunyi. Sari geleng-geleng kepala. Tapi aku manusia, aku hidup di dunia manusia, aku punya keluarga, aku punya teman. Aku nggak bisa ninggalin semuanya gitu aja. Sosok hitam itu maju selangkah, suaranya dalam dan dingin. Kamu emang hidup di dunia manusia, tapi darah yang ngalir di tubuh kamu bukan sepenuhnya milik mereka. Tiba-tiba tubuh Sari mulai terasa panas. Matanya berdenyut, penglihatannya mulai kabur. Dadanya naik turun, napasnya mulai berat. Sari jatuh berlutut. Apa yang terjadi sama aku? Suaranya nyaris nggak keluar. Ibu Ningsih buru-buru mendekat. Tangannya meraih genggaman Sari. Dengar Sari, ini saatnya kekuatanmu bangkit. Jangan lawan, biarkan energi itu ngalir. Kegelapan mulai muter di sekelilingnya. Angin bertiup kencang, bikin benda-benda di rumah terangkat ke udara. Jantung Sari makin kencang. Ada sesuatu di dalam dirinya yang lepas. Lalu, semuanya hening. Perlahan Sari buka matanya.
Dan yang dia lihat di cermin tua di sudut ruangan bukan dirinya yang biasa, matanya berubah warna. Keemasan dengan semburat merah di dalamnya. Kulitnya sedikit lebih pucat, auranya beda. Dia bukan lagi Sari yang dulu. Sosok hitam itu maju selangkah. Suaranya lebih dalam, lebih menusuk. Sekarang kamu harus milih, mau ikut kami atau bertahan di dunia manusia yang gak akan pernah nerima kamu sepenuhnya. Sari ngepalkan tangannya. Dadanya masih naik turun, tapi sekarang bukan karena takut. Ada sesuatu dalam dirinya yang bangkit, dan untuk pertama kalinya, dia ngerasa siap. Sari menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya masih terasa panas, dan detak jantungnya seperti genderang perang di dadanya. Sosok hitam itu tetap berdiri di depannya, menunggu dengan sabar, seolah tahu kalau keputusan ini bukan sesuatu yang mudah. Ibu Ningsih menggenggam tangan Sari erat. Nak, apapun yang kamu pilih, ibu tetap bersamamu. Sari mengalihkan pandangannya ke cermin. Sosok di sana sudah berubah. Mata emasnya menatap balik, seolah menanyakan hal yang sama. Siapa dirinya sebenarnya? Aku gak mau ninggalin dunia ini, kata Sari akhirnya. Suaranya bergetar, tapi tekadnya jelas. Tapi aku juga gak bisa ngabaikan siapa diriku. Sosok hitam itu mengangguk. Maka kamu harus siap dengan konsekuensinya. Tiba-tiba bayangan hitam itu mengangkat tangannya. Sari merasakan energi kuat menarik tubuhnya ke depan. Sekujur tubuhnya seperti terselimuti hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Sari! Ibu Ningsih berusaha menariknya. Tapi kekuatan itu terlalu besar. Sari mendongak, melihat bayangan itu semakin membesar, berubah menjadi pusaran kegelapan. Tapi anehnya, kali ini, dia nggak merasa takut. Kalau aku mewarisi darah lelembut, Sari berbicara dengan suara yang lebih mantap, maka aku juga harus bisa ngendaliin itu. Dengan sisa kekuatannya, Sari menutup matanya dan fokus pada energi yang bergejolak di dalam tubuhnya. Perlahan, pusaran itu berhenti. Angin yang tadinya berhembus liar kini mereda. Cahaya keemasan mulai muncul dari tubuh Sari, menggantikan kegelapan yang mengelilinginya. Sosok hitam itu menatapnya lama. Lalu, tanpa sepatah kata, ia menghilang, larut dalam bayangan yang tertinggal di sudut ruangan. Sari terhuyung ke belakang, tapi sebelum jatuh, Ibu Ningsih menangkapnya. Kamu berhasil, Nak. Sari menatap langit-langit. Ia nggak yakin apakah ini benar-benar akhir dari semuanya, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Sari menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya masih terasa panas, dan detak jantungnya seperti genderang perang di dadanya. Sosok hitam itu tetap berdiri di depannya, nunggu dengan sabar. Seolah tahu kalau keputusan ini bukan sesuatu yang mudah. Ibu Ningsih menggenggam tangan Sari erat. Nak, apapun yang kamu pilih, ibu tetap bersamamu. Sari ngelirik ke cermin. Sosok di sana udah berubah. Mata emasnya mantulin tatapan balik, seolah nanya hal yang sama. Siapa dirinya sebenarnya? Aku nggak mau ninggalin dunia ini, kata Sari akhirnya. Suaranya bergetar, tapi tekadnya jelas. Tapi aku juga nggak bisa ngabaikan siapa diriku. Sosok hitam itu ngangguk pelan. Maka kamu harus siap dengan konsekuensinya. Tiba-tiba, bayangan hitam itu ngangkat tangannya. Sari ngerasa ada energi kuat narik tubuhnya ke depan. Sekujur tubuhnya kayak diselimutin hawa dingin yang nusuk sampai ke tulang. Sari! Ibu Ningsih berusaha narik tangannya, tapi kekuatan itu terlalu besar. Sari ngedongak, lihat bayangan itu makin besar, berubah jadi pusaran kegelapan. Tapi anehnya, kali ini, dia nggak ngerasa takut. Kalau aku mewarisi darah lelembut, Sari ngomong dengan suara yang lebih mantap. Maka aku juga harus bisa ngendaliin itu. Dengan sisa kekuatannya, Sari nutup matanya dan fokus ke energi yang bergejolak di dalam tubuhnya. Perlahan, pusaran itu berhenti. Angin yang tadi berhembus liar, sekarang mulai reda. Cahaya keemasan mulai muncul dari tubuh Sari, gantiin kegelapan yang ngelilingin dia. Sosok hitam itu natapnya lama, lalu tanpa sepatah kata, sosok itu hilang, larut dalam bayangan yang tertinggal di sudut ruangan. Sari terhuyung ke belakang, tapi sebelum jatuh Ibu Ningsih nangkep dia. Kamu berhasil, Nak.
Sari natap langit-langit. Dia nggak yakin apakah ini benar-benar akhir dari semuanya, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Sari terbangun dengan tubuh lemas. Cahaya pagi nembus jendela, tapi perasaannya masih campur aduk. Keputusan yang dia buat semalam udah ngubah segalanya. Ibu Ningsih duduk di sampingnya, natap dia dengan cemas. "Gimana perasaanmu, Nak?" Sari ngusap wajahnya. "Aku nggak tahu, Bu. Rasanya aku bukan Sari yang dulu." Di luar, desa mulai berbisik. Orang-orang ngomongin kejadian aneh yang mereka lihat tadi malam. Beberapa dari mereka mulai curiga kalau Sari bukan manusia biasa. Saat Sari melangkah keluar rumah, dia ngerasa tatapan tajam dari tetangga-tetangganya. Beberapa orang menjauh, beberapa cuma natap dengan ragu. "Kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama," bisik Ibu Ningsih. "Mereka takut, Nak." Sari menelan ludah. Dia tahu meskipun dia milih buat tetap hidup sebagai manusia, dunia manusia nggak akan pernah benar-benar nerima dia. Tapi sebelum dia sempat mutusin apa yang harus dilakukan, suara keras terdengar dari depan rumah. "Keluar, kami tahu ada yang nggak beres sama kalian." Sari natap Ibu Ningsih dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah konsekuensi dari pilihannya. Dia mungkin selamat dari lelembut, tapi sekarang dia kehilangan tempat di dunianya sendiri. Malam itu, Sari dan Ibu Ningsih pergi ninggalin desa. Nggak ada lagi tempat buat mereka di sana. Dengan langkah berat, mereka jalan menuju kota, nyari tempat baru buat mulain hidup yang beda. "Kamu nyesel?" tanya Ibu Ningsih di tengah perjalanan. Sari geleng. "Enggak, Bu. Aku cuma butuh waktu buat nerima semuanya." Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai kelihatan. Dunia baru nunggu mereka. Dan Sari tahu, meskipun sulit, dia harus belajar jalanin hidup sebagai dirinya sendiri. Manusia dengan darah lelembut di dalamnya. Sebuah perjalanan berakhir, tapi perjalanan baru aja dimulai. Bertahun-tahun kemudian, Sari hidup di kota, jauh dari desanya. Dia nggak lagi dikejar oleh makhluk-makhluk gaib, tapi hidupnya tetap penuh tantangan. Dia belajar ngendaliin kekuatannya, nyembunyiin identitasnya dari dunia manusia biasa. Suatu malam, saat dia jalan pulang dari tempat kerjanya, dia lihat seorang anak kecil nangis di tepi jalan. Wajahnya penuh ketakutan. "Ada apa, Dek?" tanya Sari lembut. Di sana ada bayangan hitam yang ngejar aku," bisik anak itu. Sari noleh ke arah yang ditunjuk. Di ujung gang yang gelap, dia lihat siluet samar, sesuatu yang gak bisa dilihat manusia biasa. Sari senyum tipis. Dulu, dia ketakutan menghadapi dunia ini. Sekarang, dia adalah bagian darinya. Dengan langkah mantap, dia jalan ke arah bayangan itu. Takdirnya udah dia terima, dan sekarang dia siap menghadapinya. Begitulah kisah Sari, seorang gadis yang terjebak di antara dua dunia manusia dan dunia gaib. Keputusan yang ia ambil mengubah hidupnya selamanya. Tapi pertanyaannya, apakah benar cerita ini hanya sekadar mitos, atau mungkin lebih nyata dari yang kita kira? Jangan lupa like, komen, dan share. Kalau kalian suka cerita ini. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau cerita mistis lainnya, tulis di kolom komentar. Siapa tahu kisah kalian bisa jadi inspirasi buat cerita berikutnya. Dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya, Paragraph.